Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita akan segera memulai ibadah kita. Tapi kayaknya yang di belakang ini kurang maju nih. Ya, jadi diharapkan untuk Bapak dan Ibu untuk mengisi bangku-bangku kosong di depan supaya nanti bisa di belakang untuk saudara-saudara kita yang mungkin nanti akan datang terlambat. Boleh sekalian menjabat tangan satu sama lain, katakan Happy Sunday. Baik, kita akan bersaat teduh sejenak. Kita akan memfokuskan hati dan pikiran kita hanya untuk Yesus Kristus. Kita akan awali ibadah kita dari Mazmur 139 ayat 1 dari 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Mari kita memfokuskan hati kita. Kita akan pujikan kemenangan terjadi di sini. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Engkau ada di sini ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita pujikan kembali lagu ini, Ku menyembah ke dalam hadirat Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa, Kekuatanku kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Engkau ada di sini ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Mari kita katakan kesembuhan terjadi di sini Tuhan. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan untuk berbakti dan beribadah kepadamu. Tuhan, inilah kami jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan memuji kembali karena ini suasananya masih suasana Natal ya. Kita akan pujikan dari NP 48, Suara Malak nan Merdu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Suara malak nan merdu, nyaring di malam tenang. Langit bumi berpadu, berkumandang berdendang. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Bait kedua untuk kaum pria. Hai gembala, apakah kau nyanyikan tak henti? Warta apa kau terima dari bala surgawi? Refnya kita nyanyikan sama-sama. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Bait ketiga kaum wanita. Lihat bayi yang suci dan sembah Raja Salam, Allah penjemah. Mari kita nyanyikan kurnya bersama-sama. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Di palungan pandanglah anak Allah yang tunggal, semua hati berpasrah, diberi kasih kekal. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Puji Tuhan karena suasana masih Natal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 12
ayat 5. Karena ini cuma satu ayat, kita akan mengulangi ayat ini untuk dua kali ya. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 12 ayat 5. Bermasmurlah bagi Tuhan semua perbuatan mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Sekali lagi kita akan bacakan, bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Baik, nanti kita akan kupas lebih lanjut oleh hambanya. Sebelum kita mendengarkan lebih lanjut, kita akan kembali mempersiapkan hati kita dengan sebuah pujian, aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kita akan kembali. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita ulang kembali lagu ini dari awal. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada Persilakan untuk pamiste untuk memimpin mujizat. kita dalam doa syafaat.
Mari kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah kami yang luar biasa, Allah yang layak kami sembah, kami puja dan kami tinggikan. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan pada pagi hari ini, kami sekaliannya boleh bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, dan untuk memuji nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus memenuhi kami sekaliannya Tuhan, sehingga kami layak datang kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengucap syukur atas kebaikan, kasih sayang Tuhan yang tiada habis-habisnya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mengucap syukur juga atas perlindungan-Mu, mengucap syukur juga atas pemeliharaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau terima sembah kami, biarlah Engkau terima puji-pujian kami. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini juga kami tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam pemulihan, baik itu Diakon Edi Hermanto, Pak Susanto, Pak Sunaryo, atau saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Biarlah Engkau menilik mereka Tuhan, memberi kekuatan kepada mereka dan memulihkan mereka kembali. Juga saudara-saudara kami yang undur secara rohani Tuhan, biarlah Engkau mengingatkan lewat Roh Kudus-Mu, sehingga mereka kembali kepada Tuhan dan mendapat kekuatan baru dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini pula kami juga berdoa untuk kaum muda, PKRB, PKMB, kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong studinya yang masih studi. Demikian juga yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan kesempatan sesuai dengan yang mereka miliki Tuhan, kapabilitas maupun kapasitas yang mereka mampu. Sehingga Tuhan, saudara-saudara kami, anak-anak kami ini boleh mendapatkan pekerjaan yang tetap. Berkati juga yang sudah bekerja, biarlah Tuhan memberikan karir yang baik, semangat di dalam bekerja, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat tangan-tangan mereka. Juga Tuhan secara khusus, kiranya Tuhan juga memberkati dan menolong untuk teman hidup di PKMB ini Tuhan. Biarlah memberikan teman hidup yang seiman, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk para senior kami yang ada di jemaat-Mu ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan baik jasmani terutama rohaninya Tuhan. Sehingga mereka menjadi teladan bagi kami di dalam kesetiaannya untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat daripada Gereja Baptis Cimahi ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia beserta dengan perangkatnya, baik itu BPN, yayasan-yayasan baptis, kemudian juga Bamusnas, dan juga lembaga-lembaga baptis. Kiranya Tuhan memberkati semua organ GGBI ini Tuhan, mulai dari yang tingkat atas sampai yang bawah. Biarlah lembaga-lembaga yang ada di dalam GGBI ini Tuhan menjadi berkat bagi seluruh masyarakat yang ada. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu, dan kami tak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Sumatera yang saat ini mengalami musibah, banjir dan longsor. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang mereka butuhkan, dan biarlah Tuhan Engkau memberikan sukacita kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami tak lupa juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami, memberikan hikmat kepada mereka, supaya mereka dapat memimpin dengan baik, jujur dan takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami dibawa menjadi bangsa yang sejahtera. Terima kasih ya Bapa, berkati juga pemerintahan yang ada di daerah di mana kami tinggal, baik Bandung maupun Cimahi, kiranya Tuhan juga memberkatinya Tuhan, sehingga ketenangan, ketentraman, dan juga kedamaian yang ada di wilayah kami ini tetap terjaga. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, dan semua doa kami yang sederhana ini kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah kami yang agung. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pak Diakon Mister. Kiranya Tuhan memberkati Pak Mister dan sekeluarga dalam pelayanan maupun pekerjaan.
pekerjaannya. Masih ada semangat Bapak Ibu? Waduh, kok lemes nih. Padahal suasana ngantuk ini kayaknya. Mari kita undang bangkit berdiri. Kita akan pujian Kukan Terbang, karena kita percaya kita akan terbang bersama Allah Bapa untuk melintasi segala percobaan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Tuhan, pita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita pada pagi hari ini yang akan dilayani oleh keluarga Bapak dan Ibu Parjo. Persilahkan. Doa persembahan akan dibantu oleh Saudara Dharma. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan Tuhan, sebagian dari berkat-Mu Tuhan yang kami terima di sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun tangan yang tidak memberi Tuhan. Kiranya berkat-Mu Tuhan makin melimpah di atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk Bapak Ibu yang berniat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online,
bisa memberikan lewat rekening BRI yang tertera di layar. Terima kasih untuk pelayanannya. Kita akan mendengarkan khotbah yang berjudul Joyful Hymn of Christmas. Namun sebelumnya kita akan dilayani oleh persembahan pujian dari duo. Dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ya, kalau kita mengingat ya bagaimana Tuhan sudah begitu baik kepada kita, bahkan Dia sudah merelakan nyawanya untuk kita. Apa yang bisa kita perbuat untuk orang lain? Pada kesempatan ini kami berdua dengan Mbak Evi ingin persembahkan satu pujian, memberi yang terbaik. Amin. Ku sadar ku ada di sini karena panggilanmu. Kau telah selamatkan, ubahkan hidupku. Kau telah memilih diriku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu, menyenangkan. Ku sadar ku ada di sini karena panggilan-Mu. Kau telah selamatkan, ubahkan hidupku. Kau telah memilih diriku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu, menyenangkan. Meskipun aku tak sempurna, kuasa-Mu yang menolongku. Ini kerinduan hatiku, Tuhan, memberi yang terbaik, memberi yang terbaik bagimu. Ku sadar ku ada di sini
panggilanmu. Kau telah selamatkan, ubahkan hidupku. Kau telah memilih diriku menjadi hamba-Mu, melayanimu, menyenangkan-Mu. Meskipun aku tak sempurna, kuasa-Mu yang menolongku. Ini kerinduan hatiku, Tuhan, memberi yang terbaik, memberi yang terbaik bagimu. Meskipun aku tak sempurna, kuasa-Mu yang menolongku. Ini kerinduan hatiku, Tuhan, memberi yang terbaik, memberi yang terbaik. Meskipun aku tak sempurna, kuasa-Mu yang menolongku. Ini kerinduan hatiku, Tuhan, memberi yang terbaik, memberi yang terbaik bagimu. Memberi yang terbaik bagimu. Ya, terima kasih Bu Eni, Mbak Evi, ya, persembahan pujiannya. Kita belajar terus memberi yang terbaik bagi Tuhan, meskipun kita tidak sempurna. Amin Bapak Ibu. Karena tujuan kita terus diproses menjadi yang terbaik bagi kemuliaannya. Juga spesial hari ini Mbak Evi ulang tahun, ya. Terima kasih persembahannya, ya. Dikaruniai suara-suara indah, mari Bapak Ibu, ya, silakan kita pakai untuk kemuliaan namanya. Amin. Ya, tema khotbah hari ini masih sama, karena tema Natal kita tahun ini Joyful Hymn of Christmas. Ya, Yesaya 12 ayat 5. Kemarin kita sudah merayakan dengan penuh sukacita. Dan kejutan-kejutan, bapak-bapak seumur hidupnya enggak pernah angklung, disuruh angklung ternyata juga baik semua. Mungkin kalau nilainya 95,99. Iya, ya. Sempurna ya Pak Timbul ya. Ya, apalagi Pak Sis ya. 80 tahun lebih. Saya belum tentu ya Pak Sis ya. Tapi semangatnya saat latihan gitu ya. Wah, itu kan totalitas. Ya. Bu Sis hampir 4 hari di rumah sakit, ya. Bisa nari seperti itu ya, ya, dan senyumnya yang khas masih terlihat. Juga luar biasa. Ibu-ibu yang lain, ya, semuanya di-challenge oleh panitia, ya, supaya betul-betul memberi yang terbaik Natal tahun ini. Ya. Tidak hanya hidup kita, juga waktu kita, talenta kita.
Mungkin panitia Natal tahun depan challenge-nya lebih berat ya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Siap panitia? Ya. Ya, joyful hymn of Christmas. Seperti apa? Mari kita lihat Yesaya 12 ayat 5. Namun kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Dengan kuasa Roh Kudus dan dengan kerendahan hati kami di hadapan Engkau bersama jemaat-Mu hari ini, kami mohon tuntunan-Mu Bapa, sehingga apa yang kami dengar, kami lihat hari ini semakin memberkati hidup kami. Panggilan kami menjadi umat-Mu, sehingga menjadi umat-Mu yang semakin berkenan dan layak di hadapan Engkau. Pakailah hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Karena dengan kuasa Yesus Kristus, kami mintakan doa dan syukur ini. Amin. Ya, Natal kemarin kita sudah melihat ya, Yesaya 12 ayat 5, bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Ya, saya pakai akronim kemarin, bagaimana kita terus berharap, hope kepada Kristus. Bagaimana terus kita memiliki kerinduan dalam keadaan apapun mencari Tuhan. Ya. Dan bagaimana hal itu kita beritakan. Kasih Kristus yang sudah nyata anugerahnya bagi kita. Dan kita terus memiliki hidup baru, karakter baru di dalam Kristus. Hari ini kita akan melihat Yesaya 12 ayat 5. Ya. Kita eksegesa secara singkat. Pesannya apa? Ya, kemarin kalau kita melihat 4 hal di sini, kita akan melihat khusus ayat 5 di sini. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Jika kita lihat teks aslinya seperti ini Bapak Ibu. Ya, Yesaya 12 ayat 5 itu bahasa Ibrani, Keh Yahweh Samar Mayudat, Asah Geut Kolsot Yada Eret. Ya, kita akan melihat ayat-ayat poin di sini. Bagaimana pesan ayat di sini? Bermazmurlah Syamar bagi Tuhan, bukan Elohim, tapi Yahweh. Yahweh itu Allah secara khusus setelah umat Allah dibuang di Babel, menyebut Allah bukan Elohim lagi tapi Yahweh. Mempunyai hubungan khusus spesial. Sebab perbuatannya mulia, Geut. Seperti apa perbuatan mulia Allah itu? Baiklah, hal ini diketahui, dikabarkan ya, di seluruh bumi Eret. Kita bermazmur bukan untuk kita, keluarga, gereja, teman-teman, tapi harus disebarkan ke seluruh bumi. Ini latar belakangnya. Ya. Nubuatan Nabi Yesaya. Ditulis dalam kitab Yesaya 12 ayat 5. Karena dosa-dosa orang-orang Yerusalem atau penduduk Yehuda, bangsa Yehuda akan dibuang, orang-orang yang di Yerusalem itu 70 tahun di Babel. Bait Allah dihancurkan dan bangsa itu akan dibuang ke Babel. Dan juga dinubuatkan bagaimana Allah akan memberikan jaminan pertolongan di tengah-tengah penindasan, diperbudak di Babel. Orang-orang pintar, para imam, para Lewi diangkut ke Babel. Di sini kurang lebih ada 30.000 orang dan tahunnya 580 Masehi. Itu 3 gelombang. Gelombang pertama 10.000. Gelombang ketiga 13.000. Dan sisanya gelombang ketiga
Lalu tercatatlah kurang lebih 30.000 orang diangkut orang-orang pintar Yahudi itu. Cukup banyak saat itu. Kalau sekarang kalau kita berpikir penduduk Cimahi berapa? Kota Cimahi. Tahun ini kurang lebih 600 orang. Belum ada 1 juta penduduk Cimahi. 600.000 orang. 600.000 orang penduduk Cimahi. Belum 1 juta. Saat itu 30.000 zaman sebelum Masehi. Penduduk Yerusalem diangkut oleh Nebukadnezar. Orang-orang yang terbaik. Ya, ingat zaman Nehemia, Esra. Setelah Babel runtuh, orang-orang Israel masih tersisa, yaitu siapa? Daniel, ya. Sadrak, Mesak, Abednego, semuanya terangkut di sini. Itu menandakan apa? Nubuat bagaimana bangsa itu di tengah-tengah penindasan. Harus dibuang ke Babel, harus memulai yang baru. Itu tidak mudah. Siapa yang pernah keluarganya ikut transmigrasi? Nenek moyangnya pernah transmigrasi. Mungkin puluhan tahun lalu banyak orang-orang Jawa harus dikirim ke Kalimantan, harus dikirim ke Sumatera, harus dikirim ke Sulawesi. Untuk merintis daerah-daerah baru. Bagaimana beratnya? Membuka lahan-lahan baru. Kalau masih sendiri, tidak apa-apa. Kalau dengan keluarga, PR-nya banyak. Di sini saudara, situasi, kondisi, dan politik keberadaan umat Allah. Bagaimana Yesaya menubuatkan, karena itu bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Kita akan melihat yang pertama. Bermazmurlah bagi Tuhan. Samar et Yahweh. Perhatikan di situ. Bermazmurlah bagi Tuhan. Kalau kita mempunyai suara yang bagus, untuk diri kita sendiri bagaimana? Kita memuji Tuhan dengan suara-suara yang indah untuk diri kita gimana? Enggak abdol gitu ya. Kan dikatakan bermazmurlah bagi Tuhan. Meskipun apa situasi dan kondisinya tidak baik-baik saja. Rakyat Yehuda ditantang oleh Tuhan. Meskipun kamu dalam kondisi seperti tadi, pembuangan, ya, dalam penderitaan, kamu tetap bermazmur bagi Tuhan. Lihat di situ. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan bersemayam, Tuhan hadir di atas puji-pujian orang Israel. Daud merasakan itu. Kata apa yang sudah dirasakan, bagaimana hadirat Tuhan nyata di atas puji-pujian itu. Di zaman Nabi Yesaya itu dikumandangkan. Dalam keadaan apapun, bermazmurlah. Ini tantangan bagi kita. Kita harus tetap memuji Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Dengan segala situasi dan kondisi yang diberhadapkan kita. Mengapa? Karena puji-pujian itu mengandung kuasa. Perhatikan di sini. Maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Orang Kristen harus suka nyanyi. Meskipun kadang suaranya minir. Ya, suaranya fales. Itu pengalaman Kevin tadi. Mana Vin? Ya, singer pertama ya. Nervous sedikit enggak apalah gitu ya.
pengalaman pertama ya Bin ya. Justru dari pengalaman itulah ya toh ya, kita semakin kuat dan semakin bisa mengatasi nervous itu. Ya, latihannya vokal, enjoy gitu ya. Tantangan ya toh Vin, pengalaman di situ. Ya toh. Di sini kalau pujian yang kita kumandangkan di hadapan Tuhan, lihat Bapak Ibu. Ya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur, pergi daripadanya. Sebab setiap pujian rohani, itu diambil dari apa? Ayat-ayat firman Tuhan. Supaya pujian itu berkuasa dan kita diberikan kekuatan dan penghiburan. Pak, saya nggak bisa nyanyi, suara saya jelek. Istri saya mengatakan suara saya jelek. Belum tentu. Ya, karena belum diasah, belum dilatih. Kalau diasah, dilatih, ditambah lagi kepedeannya, kita bisa mengatasi itu. Pak Billy, tahun depan di challenge mau solo. Mudah-mudahan ya, amin, mudah-mudahan gitu ya di situ ya. Karena yang belum pernah itu perlu dicoba ya. Karena memberikan yang terbaik. Lihat di situ, kuasa pujian berikutnya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Dan apa? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini setiap pujian ayah bertahta di setiap nyanyian tersebut. Karena di sini saudara, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam atau yang bertahta di atas puji-pujian orang itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita senang nyanyi, bayangkan, gak usah nyanyi rohani, nyanyi duniawi aja. Kalau kita mendengarkan dan pujian itu dilakukan dengan pas, notasi-notasi yang pas, keras lembut yang pas, banyak orang juga menangis. Tidak sekedar menangis, tapi juga mengalami pertobatan. Ini ada kesaksian mantan penyanyi cilik ya, Nikita. Tahun 98 itu kan terjadi kerusuhan di kota-kota besar Indonesia. Nah, suatu saat ada toko Kristen di Jakarta itu dijarah luar biasa. Ya. Termasuk tape recorder saat itu. Alat-alat berharga diambil oleh seorang pemeran. Ini kesaksian Nikita saat launching lagu itu. Ya. Mungkin Bapak Ibu tahu lagunya. Nah, suatu saat kasetnya itu diambil oleh pencuri dan diputar di rumahnya. Dan dia mendengarkan lagu yang pertama saat itu yaitu Pulanglah. Itu seperti apa lagunya? Anak bungsu pergi di seberang mengeluh. Rapnya, pulanglah anakku, Bapa rindu berseru, dan seterusnya. Pencuri yang menjarah, ambil tape recorder itu senang mendengarkan, itu didengarkan lagi. Dia terenyuh, lalu mengembalikan tape recorder dan kasetnya itu ke toko itu. Dan pemilik toko itu mengampuni dan memaafkan. Dan pencuri atau penjarah itu mau bertobat. Gara-gara apa? Laku. Kalau kita memuji dengan semangat, dengan sukacita,
itu ada berkat. Seperti kemarin ya, lagu awal kemarin, pujilah Yesus yang mulia. Pujilah Yesus yang mulia, berkuasa namanya, berkuasa namanya. Sujudlah hai para nobatkan Yesus, Yesus dan seterusnya. Kalau kita melihat YouTube, orkestra lagu-lagu NP yang di aransemen luar biasa, sangat memberkati kita dan menyentuh emosi kita. Itulah karena firman Tuhan di sini. Setiap pujian yang kita kumandangkan dengan baik dan penuh, perasaan saudara itu mendatangkan berkat kekuatan kita. Dan ini nyata, karena itu Yesaya memerintahkan umat Israel bermazmurlah bagi Tuhan. Dengan kamu bermazmur untuk Tuhan, perhatikan, untuk Yahweh. Bukan kamu nikmati sendiri suaramu yang indah, tapi bermazmurlah, tujukan untuk Tuhan. Karena mengandung kuasa dan berkat yang luar biasa. Lalu di sini kita melihat bermazmurlah bagi Tuhan. Dan yang kedua, yaitu sebab perbuatannya mulia. Geut. Diterjemahkan mulia itu seperti apa? Perbuatan Tuhan itu mulia. Mungkin umat Israel atau rakyat Yerusalem jengkel melihat kenyataan itu. Mengapa harus saya, anak saya, cucu saya yang mengalami peristiwa ini? Ratusan kilo Bapak Ibu jika kita melihat peta Yerusalem ke Babel itu. Ratusan kilo. Enggak naik kereta, enggak naik pesawat, jalan diarak. Mungkin enggak bisa menyatakan ayat di sini, mungkin belum siap menerima ayat ini. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Mulia seperti apa? Kasihnya, kekuatan umat Allah, janji-janji tentang Mesias penghiburannya dinyatakan. Ingat Nabi Yesaya paling banyak menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Yesaya 7, Yesaya 14, kematiannya Yesaya 53, banyak sekali menubuatkan kelahiran Yesus Kristus. Perbuatan Allah mulia itu menyatakan karyanya. Salah satu contoh aja di sini. Perbuatan Allah yang mulia kepada umatnya. Bangsa Israel diingatkan nenek moyangnya melihat karya Allah, perbuatan Allah yang mulia. Kasih Allah dinyatakan. Saat bangsa itu ditawan di Mesir 430 tahun, bagaimana rasanya? Umat menjerit. Tatkala umat menjerit, apa yang terjadi? Allah diam, Allah mendengar rintian umatnya itu. Bayangkan selama 430 tahun. Lalu Tuhan mengutus hambanya Musa dan Harun. Bahkan tidak peduli Fir'aun. Bahkan Fir'aun sudah peringatkan ya. Tulah pertama, kedua, ketiga, enggak sadar-sadar. Sampai tulah yang terakhir semua anak sulung di Mesir tewas. Fir'aun juga enggak sadar. Bahkan sampai mengejar. Dikira pikiran Fir'aun apa yang terjadi? Umat Israel pasti terjebak. Karena di depannya yaitu Laut Merah atau Laut Teberau. Fir'aun dengan sukacita bisa menangkap, mengejar orang-orang Israel. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi di sini. Dengan cara dan kerja Allah yang ajaib.
Nah, yang dikatakan perbuatan Allah mulia, saudara. Allah menghukum tatkala orang-orang yang keras kepala, nggak mau mengeluarkan umatnya dari tanah Mesir. Tapi Allah juga melindungi umatnya yang mau kembali menyembah Tuhan. Itu perbuatan Allah yang mulia, terlebih spesifik di sini. Allah menyatakan keadilannya dan kasih. Nah, di sini nggak bisa, saudara, berdiri sendiri. Kasih dan keadilan Allah itu. Siapa yang percaya kepada Kristus, surga di depannya. Siapa yang tidak percaya di situ, neraka di depan. Ini wujud perbuatan Allah yang mulia. Kasih dan keadilan Allah dinyatakan. Seharusnya umat Israel sadar, nenek moyangnya melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Di sini, jika mereka melihat perbuatan Allah yang mulia, yang keul tadi, orang kalau mau percaya Kristus harus melalui salib Kristus. Tanpa salib Kristus tidak bisa orang masuk dalam kehidupan yang kekal. Ini perbuatan Allah yang mulia. Kasih dan keadilan ditegakkan. Kecuali saksi Yehova ya. Saksi Yehova itu enggak percaya neraka. Mereka literlek yang masuk surga itu cuma 144.000. Seperti di kitab Wahyu. Sisanya masuk neraka. Padahal orang Kristen sampai detik ini 3 miliar lebih di dunia. Lihat di sini. Orang yang mau menggapai surga, satu syaratnya harus percaya Yesus Kristus. Perbuatan baik, kesalehan, pendidikan yang bagus, amal yang bagus, ibadah yang bagus, enggak menjamin orang itu memiliki hidup yang kekal. Hanya satu di dalam pribadi Yesus Kristus, percaya kepada kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Itu syarat yang tidak bisa ditawar. Tanpa salib itu hukuman di depan orang itu. Inilah perbuatan Allah yang mulia. Kasih dan keadilan Allah ditunjukkan. Karena itu Bapak Ibu yang belum percaya Yesus Kristus hari ini ambil keputusan. Aku percaya Engkau Yesus yang sudah menjamin menyelamatkan hidup. Keputusan. Bukan perbuatan baik saudara, bukan ibadah saudara, bukan intelek kita, pendidikan kita, bukan amal kita. Justru sebaliknya setelah kita menerima Kristus Yesus, kita harus apa? Berbuat baik. Mari konsep itu kita rubah. Banyak orang di luar sana berbuat baik, hidup saleh, hidup baik, beramal sana sini supaya masuk surga. Orang Kristen nggak boleh gitu mindsetnya. Justru karena kita sudah ditebus dan dapat jaminan hidup kekal, kita harus berbuat baik. Jelas ya konsepnya? Jangan dirubah di sini. Kita harus bersyukur. Karena itu setiap hal yang kita buat itu wujud syukur. Selain kesehatan yang Tuhan berikan. Wujud syukur. Apapun kondisi atau keadaan kita. Itulah kasih dan keadilan yang Tuhan nyatakan, katakan tadi, perbuatannya mulia. Yang terakhir,
Jadi yang pertama, bermazmurlah untuk Tuhan. Yang kedua alasannya, karena perbuatan Tuhan itu mulia. Dan yang terakhir, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Ya, atau eret. Jadi perbuatan baik yang Tuhan sudah kita rasakan, kita alami, harus diberitakan. Harus diketahui di seluruh bumi. Di pesan Natal kemarin, jangan kita simpan. Itu harus diberitakan, harus dikabarkan. Tentu sebagai orang Kristen, kalau belum pernah mengabarkan Injil, ya akhir tahun ini punya komitmen berdoa dulu. Untuk utusan-utusan Injil. Untuk penginjilan di daerah-daerah. Itu langkah awal. Kita berdoa. Jangan kita berdoa untuk diri kita sendiri terus. Karena kalau kita mau melangkah, diawali dengan doa. Dengan doa itu Tuhan memberikan hikmat, menunjukkan. Tanpa sadar, kok saya menceritakan Kristus ya kepada teman saya ya. Kok saya menceritakan Kristus kepada saudara saya ya. Karena Anda ada kerinduan. Tapi kalau enggak ada kerinduan Bapak Ibu bagaimana? Seakan-akan kita cuek kabar keselamatan tersebut. Lihat, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Enggak sekali dua kali saya katakan, mujizat terbesar di muka bumi ini apa? Tatkala orang itu menerima Kristus. Lah kita itu sudah mendengar. Mungkin di hadapan Tuhan Bapak Ibu ditanya, sudah percaya sungguh-sungguh belum? Sudah menyerahkan hidup sungguh-sungguh belum? Nah di situ. Kalau kita tidak bertanya dan mengoreksi diri, ya kita menjadi pengikut Kristus ya stagnan, berjalan saja. Terus pokoknya identitasku Kristen, KTP-ku Kristen. Tapi pikiran dan hatinya Yesus enggak bertahta di dalam hidup kita. Kan tragis. Bagaimana firman Tuhan sering kita mendengar, beritakanlah kabar keselamatan. Tapi kita enggak pernah beranjak. Padahal firman Tuhan dengan tegas menyatakan, hal ini diketahui di seluruh bumi. Perbuatan Allah yang sungguh nyata dalam hidup umatnya. Karena itu, ini ayat saat malaikat memberitakan kepada para gembala. Karena juru selamat sudah lahir, karena itu dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai tidak hanya terjadi di Yerusalem, di Antioquia, di Israel, tapi di seluruh bumi. Injil harus diceritakan. Ingat pesan Yesus sebelum naik ke surga, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Masih ingat ya? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Di Yerusalem konteksnya yang terdekat dulu. Lalu melangkah secara geografis keluar ke Yudea. Yudea itu provinsi. Lalu melangkah lagi ke provinsi yang lain, yaitu Samaria. Dan berending sampai ke ujung bumi. Di sini. Pesan ayat Yohanes 3:16, ayat emas di sini ya, bagi orang-orang Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Tujuannya satu, orang itu percaya dan endingnya apa? Tidak binasa, tidak mati sia-sia, jelasnya tidak masuk neraka, tapi memiliki hidup yang kekal, suwe, hidup yang sebenarnya. Mari saudara, ayat ini kita imani. Kita semakin bermazmur bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Tatkala pujian kita, suara-suara kita, paduan suara kita, kita kumandangkan untuk Tuhan. Dan kita memuji dengan sukacita. Itu mengandung berkat yang luar biasa. Dan kita juga mensyukuri perbuatan Tuhan itu sangat mulia. Ajaib pertolongannya. Dalam situasi dan kondisi Tuhan yang pegang kendali. Gereja diperintahkan, kita diperintahkan apa? Memberitahukan dunia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita memohon kepada Tuhan, saudara yang dikasihi. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah Roh Kudus berbicara berikutnya kepada kami, sehingga kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu. Yang mengajarkan bagi kami kondisi apapun, kami belajar memuji Engkau, bermazmur bagi-Mu. Dan kami terus mengimani Tuhan, bahwa perbuatan-Mu sangat mulia, sangat ajaib. Jika Engkau berkarya, menopang, tak satu pun orang-orang yang sanggup menahannya. Dan biarlah Tuhan, berita sukacita juga kami kabarkan. Berikan Tuhan kerelaan, kerendahan hati. Sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan yang membawa orang-orang percaya kepada Engkau. Bersujud, muji menyembah-Mu. Pakai kami Tuhan sebagai gereja-Mu. Sehingga kabar sukacita itu tidak kami simpan, tapi kami beritakan. Sehingga hidup kami Tuhan semakin Engkau pakai. Dan semakin Engkau layakkan segala kehidupan kami. Berkati Tuhan, segala hal yang kami pergumulkan sampai hari ini. Tentu semuanya ini kami minta, kami persembahkan di dalam Yesus Kristus sebagai Allah kami yang hidup. Amin. Ya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, harap sabar sebentar. Sebelum doa berkat, ada beberapa pengumuman yang menjadi perhatian bagi kita. Yang pertama, seperti saya sampaikan minggu yang lalu, saya akan mengundang keluarga Pak Baktiar ke depan, sama Opung Manurung ada? Ya, silakan ke depan Pak, yang akan bergabung ke gereja kita. Ini tradisi gereja baptis seperti ini Pak, sehingga jemaat kenal, gitu ya. Jemaat kenal, kalau di jalan siapa ya? Oh tahu, gitu ya. Rumahnya mana ya? Tahu, gitu ya. Seperti itu. Silakan Opung, ya. Ya, ini silakan sini Pak. Ini, ya silakan Mbak. Sini Fier, sini. Jadi Opung sekeluarga ya, ini yang mau menyatakan, mau bergabung, mau melayani bersama-sama dengan kita. Ya. Opung ini lama ya,
itu ibadah di gereja Baptis Efrata ya, saat dinas ya Bung ya. Secara singkat akan memperkenalkan sehingga kita kenal terus. Dan cucu-cucunya ini sekolah di PAUD kita. Ya. Dan yang satu ini tahun depan akan masuk di PAUD kita. Dipersilahkan Opung memperkenalkan supaya teman-teman mendengar suaranya. Monggo. Terima kasih Bapak Pendeta Osean. Shalom. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri untuk bergabung melayani Tuhan di tempat ini. Nama saya Hotbin Manurung, bertempat tinggal di Marga Asih. Istri hadir. Anak 2 sudah berkeluarga, masing-masing punya cucu 2. Jadi mohon Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian dapat untuk menerima kami bergabung di sini. Terima kasih. Selamat pagi semua, salam. Salam sehat selalu buat kita semua. Saya Baktiar Manurung ingin memperkenalkan diri bersama keluarga. Kebetulan kami juga tinggal di Marga Asih, Komplek Marga Asih. Semoga kita semua dan Bapak Ibu hadirin semuanya bisa menerima kami dengan hati yang ikhlas untuk bergabung di Gereja Baptis Indonesia ini supaya menjadi berkat dalam melayani Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Baktiar. Opung ada tambahan? Ada? Enggak ada, Op? Ya. Wah. Ya, ini istri, ini anak Pak Hotbin yang pertama, Pak Baktiar, yang satu itu Mas Simon. Ya, dia masih kerja di Jakarta, lah pulangnya 2 minggu sekali, tapi istrinya ada. Ada yang disampaikan? Oh sudah, jadi diwakili ya sama Pak Hotbin dan Pak Baktiar. Ya, sudah dengar Bapak Ibu ya, jadi keluarga Pak Hotbin Manurung mau bergabung di gereja kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, apakah setuju? Ya, belum keras yang sini, apakah setuju? Iya, ya. Dengar ya Bapak Ibu, Pak Hotbin, ya. Sehingga dia mulai hari ini ya bergabung di Gereja Baptis Indonesia Cimahi ya. Nanti bisa menyerahkan kakaknya ya, sehingga menjadi bagian anggota dan nama lengkapnya tertulis. Sekali lagi selamat ya, keluarga besar Bapak Hotbin Manurung ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, ya. Silakan duduk kembali. Makasih Pak. Makasih. Ya. Bapak Ibu hati-hati ya. Pak Hotbin ini mantan BIN, ya, Badan Intelijen, ya, ya, dia baru pensiun ya di dinas kepolisiannya dan sebagai BIN, Badan Intelijen Negara, ya. Betul Pak ya? Iya, ya. Biasanya kalau BIN seperti itu ya enggak potong, kayak tentara, kayak polisi gitu ya. Wis gondrong, ya, keriting dan sebagainya ya. Itu BIN sehingga tidak dikenali ya. Sekali lagi terima kasih keluarga besar Bapak Hotbin Manurung. Ya, ada lagi yang baru pertama kali hadir? Pierre mau ngomong?
Ya, enggak ada ya. Ada lagi yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini? Ya, enggak ada. Ya, mari kita lihat untuk pengumuman minggu ini. Persekutuan doa besok Rabu, ya, bisa dilihat tanggal 24 Desember jam 7 sampai 8 malam, firman Tuhan dilayani Diakon Sridadi Atianto. Hari ini Pak Diakon Sridadi sedang tidak enak badan ya, segera pulih Bu, ya, sehingga besok Rabu bisa melayani firman Tuhan. Berikutnya, petugas ibadah Natal bisa dilihat, ya, latihannya hari Rabu jam 6 sore. Ya. Jadi besok Kamis 25 Desember ada ibadah Natal dan perjamuan kudus. Jam 8 pagi. Kami mengundang semuanya bisa hadir, Bapak Ibu, ya, untuk ibadah Natal tanggal 25 tahun ini. Sekaligus ada perjamuan kudus. Karena itu semua petugas latihannya besok hari Rabu jam 6 sore. Ada lagi? Lanjut. Ya, petugas ibadah Minggu 28 Desember bisa dilihat. Ya. Latihannya Sabtu sore jam 6 untuk sementara. Ya, sehingga semuanya siap. Lanjut. SM gabungan, sekolah minggu gabungan. Minggu depan ada sekolah minggu gabungan. Tunas muda sampai Indria sampai tunas muda dilayani guru tunas muda, dan remaja sampai dewasa firman Tuhan dilayani Diakon Wardoyo Ruslan. Lanjut. Selamat ulang tahun hari ini ya. Mbak Evi Indriani 21 Desember. Tuhan Yesus memberkati Mbak. Iya. Berikutnya 22 Desember Saudari Lucy Natalia Sitanggang. Lucy ini sedang liburan ya. Sedang liburan. Ya, makasih Lucy. Ya, Tuhan Yesus memberkati. 23 Desember ya. Bapak Julius Riko Hamdani. Selamat ulang tahun Pak Riko. Mana Pak Riko? Ya, Tuhan berkati Pak. Keluarga, kesehatan, juga pelayanan Bapak. Ada lagi? Ya. Juga 25 Desember, Ibu Kresida Andayani. Ya. Selamat ulang tahun Bu Kresida, Tuhan berkati keluarga, kesehatan, juga pelayanan Ibu. 25 Desember juga adik Orion Ganesha Nugroho. Mana Ganes? Oh enggak kelihatan ya, selamat ulang tahun ya. Ganes, Tuhan Yesus memberkati sekolahnya. 27 Desember Bapak Maringan Lumban Tobing. Mana Pak Tobing? Ada? Iya, tidak hadir, sudah pamit kemarin ya. Iya. Berikutnya mengundang Bapak Ibu semua, keluarga besar Bapak Ibu Susanto ya. Jadi besok Sabtu 27 Desember ada pemberkatan nikah Saudari Dwi dan Saudara Dwi dan Saudari Viola calonnya ya. Tempat di GBI Cimahi atau di gereja ini jam 9 pagi. Hari ini ya, kedua calon di sini masih ada keperluan ya. Yang Mbak Viola sedang pulang ngurusi hal-hal persiapan, pemberkatan. Dan resepsinya jam 11, ya Bu Santo ya? Jam 11. Ya. Untuk petugas dan gladi bersihnya hari Jumat sore. Ya, hari Jumat sore. Untuk petugas pemain musik dan petugas yang lainnya. Mungkin itu, jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya mewakili keluarga Pak Santo ya Bu, atau Bu Santo, nyampaikan sendiri. Ya, jadi semua diundang Bu ya, untuk pemberkatan dan acara di gedung Bu ya. Iya,
Sekali lagi Bapak Ibu ya, wakil keluarga Pak Santo, Bapak Ibu Saudara semua diundang untuk acara pemberkatan dan resepsi pada tanggal 27 Desember mendatang. Tolong doakan semua acara baik di gereja, di gedung berjalan dengan baik. Ada tambahan pengumuman? Oh ya, habis ini PPI yang angklung dan yang ngisi paduan suara latihan sebentar untuk persiapan ibadah Natal dan paduan suara untuk pemberkatan nikah. Ya, demikian tambahan pengumuman. Tidak ada lagi, kami mengundang semua jemaat, mari kita berdiri, kita akhiri dengan doa berkat ibadah kita hari ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan kami mohon damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai hidup kami, keluarga kami hari ini, esok, sampai Engkau datang kedua kali. Kita aminkan, Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan hadirin duduk kembali, kita saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.